Hai sobat, Guang The Story. Sebenarnya yang kemarin itu penyambutan Saipul Jamil keluar dari penjara, layak apa tidak sih? Sebagaimana yang kita tahu kalau Saipul Jamil ini pedangdut yang dipenjara akibat kasus yang dia lakukan kepada korban yang berumur 17 tahun. Walau ada banyak berita yang mengatakan kalau Saipul Jamil ini melakukan pelecehan kepada anak di bawah umur, yaitu 17 tahun. Namun yang menjadi pertanyaan di sini, 17 tahun apakah sudah dianggap dewasa atau belum? Karena yang kita tahu di negara kita Indonesia ini untuk memiliki SIM itu pada umur 17 tahun. Mengapa pada usia 17 tahun yang dianggap sebagai standar dewasa? Karena pada usia 17 tahun itu dianggap sudah lebih fokus, sudah lebih bisa untuk melakukan tindakan atau keputusan yang tepat. Dan kalau ngelihat lagi undang-undang perkawinan yang di negara kita ini, batas minimum orang boleh menikah itu adalah 19 tahun. Yang sebelumnya merupakan hasil revisi dari batas minimal 16 tahun. Jadi apakah kelainan Saipul Jamil ini bisa dibilang sebagai pedofilia? Apa benar Saipul Jamil pedof? Yang sebenarnya pedof ini merujuk kepada orang yang memiliki gangguan seksual menyimpang di mana ia memiliki ketertarikan terhadap anak-anak atau remaja yang usianya di bawah 14 tahun. Sedangkan korbannya Saipul Jamil ini umurnya 17 tahun. Jadi Saipul Jamil ini bukan pedof. Ketertarikan Saipul Jamil ini dengan usia korbannya yang masih 17 tahun ini bisa dikatakan sebagai ifebofilia yang rentang usia korbannya antara 15 sampai 20 tahun di tahap akhir masa remaja. Kan ada juga itu ya di berita-berita di mana ada seseorang yang memiliki pasangan yang usianya masih sangat muda, ya di bawah 20 tahun, tetapi di atas 14 tahun. Begitu juga dengan kontroversi tentang kelainan ini. Apakah ini termasuk gangguan psikologis yang harus diobati? Meski demikian, tidak sedikit ada yang berpendapat kalau ini adalah respon normal mengingat usia korbannya si Saipul ini masih berumur 17 tahun. Terlebih adanya pengaruh dari lingkungan sosial dan budaya. Namun di negara kita ini hal ini bisa menjadi masalah yang sangat serius, terlebih sesama jenis. Tahun 2020 sebenarnya Saipul Jamil sudah mengajukan pembebasan bersyarat yang akhirnya baru dikabulkan pada September awal tahun 2021 ini ya. Dan sebelum si Saipul benar-benar resmi keluar dari penjara, sudah ada 3 stasiun TV yang menawari ia pekerjaan. Jadi pada saat Saipul Jamil keluar dari penjara itu sudah diketahui oleh banyak wartawan. Cuma entah siapa yang punya ide lebay dengan penyambutan pakai kalung bunga itu, hingga menganggap kalau bebasnya si Saipul ini adalah ya kemenangan yang layak ia peroleh. Meski demikian, kita harus ingat kalau si Saipul sudah menjalani hukumannya dengan sangat patuh. Dan sayangnya, betapa larutnya Saipul Jamil dengan pesta penyambutan itu hingga tampaknya ia begitu menikmati euforia yang ada dan ia lempar senyum sana-sini, jadi semakin membuat orang tuh tampaknya tidak suka dengan aksi yang ia lakukan itu. Kesalahan dalam penyambutan ini hendaknya disikapi Saipul Jamil dengan kerendahan hati, bukan seakan menikmatinya. Dan pada saat ia melangkah keluar dari pintu penjara itu, seharusnya yang pertama kali ia ucapkan adalah permintaan maaf. Dan kalau perlu, ia berlapang dada, berbesar hati, mendatangi korban dan minta maaf. Namun apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di lokasi pada saat itu ya nampaknya membuat Saipul Jamil ini seperti pahlawan. Dan di satu sisi ada sekumpulan orang yang menganggap kalau Saipul Jamil ini telah melakukan dosa yang tidak layak dimaafkan dan rezekinya harusnya ditutup. Saipul Jamil kan sudah menjalani hukumannya. Ia juga berhak untuk mendapatkan penghasilan ya setidaknya dengan cara yang lebih halal, tanpa membebani orang-orang. Ia layak untuk meneruskan hidupnya. Dan semoga dengan mengingat kesalahan-kesalahan yang ia perbuat di masa lalu itu dapat menjadikan pembelajaran bagi dirinya sehingga ia tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa mendatang. Kita juga sebagai masyarakat setidaknya kita juga perlu menerima para napi-napi yang keluar dari penjara, perlu menerima orang-orang yang keluar dari kesalahan masa lalunya dengan cara membimbing mereka ke arah yang lebih baik dan mengawasi mereka sehingga mereka tidak mengulangi kesalahan-kesalahannya lagi, terutama memberikan kesempatan yang kedua. Aku harap kamu suka dengan videoku ini dan nantikan video-videoku berikutnya yang akan aku upload setiap hari. Kalau kamu ada undang-undang, kamu ada pertanyaan, kamu bisa komen di bawah. Mohon maaf untuk kesalahan tutur kata. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.